Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul, saya dari SMPN 1 Aisyah Satap. Saya akan menceritakan proses pembelajaran berdiferensiasi tentang memahami lokasi melalui peta. Sekolah tempat saya mengajar berada di Kabupaten Nagakeo, tepatnya Desa Tedamude. Sekolah saya memiliki udara yang sangat bagus karena berada di puncak Gunung Munde. Akses ke desa ini kurang lebih 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2. Walaupun memiliki akses yang sulit dan terbatas fasilitas, tidak membuat kami putus asa dan pasrah pada keadaan. Saya sebagai guru berusaha memberikan yang terbaik bagi murid-murid saya. Murid saya merupakan murid yang memiliki budi pekerti luhur, semangat, dan keinginan yang kuat untuk terus belajar. Rata-rata latar pekerjaan orang tua mereka adalah sebagai petani yang pulang ke rumah ketika sore dan sudah tidak sempat memperhatikan anak mereka lagi. Sehingga murid saya memerlukan motivasi dari pihak sekolah. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, di sekolah kami belum memiliki aliran listrik dan akses sinyal yang memadai. Sedangkan setelah saya melakukan asesmen awal pada awal semester, anak-anak ternyata memiliki gaya belajar yang variatif, seperti suka menonton, mendengarkan, membaca, dan praktik. Sudah beberapa kali saya masuk ke kelas dengan menerapkan pembelajaran media chart, namun hanya beberapa siswa yang terlihat aktif dalam kelas. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka saya merubah pembelajaran saya dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan bagi saya ketika harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika saya harus menyiapkan konten serta media yang akan digunakan oleh murid saya. Saya membutuhkan waktu dan ide ekstra untuk menyiapkan pembelajaran dengan model ini. Untuk murid saya yang gaya belajarnya audiovisual, saya harus terlebih dahulu membuat ringkasan video pembelajaran, mendownload referensi video lainnya, membuat lembar kerja, dan menyiapkan 2 buah laptop yang saya pinjam dari rekan sejawat saya. Pada murid saya yang gaya belajarnya kinestetik atau dengan praktik, maka saya harus menyediakan peta timbul, cat, dan media penunjang lainnya. Pada murid yang auditori, saya harus menyiapkan lembar kerja, buku, dan referensi yang telah saya print sebelumnya. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran apa? IPS. Ilmu pengetahuan Sosial. Seperti biasa dalam pembelajaran, setelah saya menyapa anak-anak, saya meminta salah seorang untuk memimpin doa. Setelah melakukan absen dan mengingatkan tentang kesepakatan kelas, saya memberikan persepsi dan pertanyaan pemantik seputar materi memahami lokasi melalui peta. Saya juga menjelaskan model pembelajaran yang saya gunakan, di mana model yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten dan proses, yaitu dalam kegiatan pembelajaran saya membagi siswa berdasarkan pemahaman dan gaya belajarnya. Sebelumnya, gaya belajar peserta didik sudah saya ketahui melalui asesmen awal, dan pemahaman siswa saya ketahui melalui pertanyaan pemantik. Dalam pembelajaran, murid saya bagi dalam 3 kelompok, yaitu kinestetik, auditori, dan audiovisual. Saya juga membagi mereka berdasarkan kedalaman pemahaman mereka. Pada kelompok audiovisual, saya memberikan 2 buah laptop, dan murid diminta untuk melihat tayangan seputar materi. Murid pada kelompok ini sudah mampu memahami tentang sebagian besar komponen yang ada pada peta. Saya berikan lembar kerja tentang Kabupaten Nagakeo dan mereka mencari isi dan menjelaskan komponen yang terdapat dalam peta tersebut. Pada kelompok auditori, saya bagikan referensi tulisan dan buku pelajaran untuk dibaca dan dipahami. Materi yang dipelajari adalah materi dasar tentang komponen-komponen peta. Saya juga memberikan lembar kerja untuk diisi yang kemudian akan dipresentasikan nantinya. Kelompok ini merupakan kelompok yang pemahamannya masih pada konsep dasar. Yang terakhir adalah kelompok kinestetik.
Saya berikan sebuah peta timbul dari kertas yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian saya meminta mereka untuk memberikan warna menggunakan cat yang sudah saya siapkan. Murid pada kelompok ini sudah mengetahui semua komponen peta. Mereka diminta untuk menentukan dan memberikan judul dari peta buta yang ada, menentukan batas wilayah, dan melengkapi komponen-komponen yang harus ada pada peta yang telah disediakan. Pada diferensiasi produk, yang saya lakukan adalah meminta siswa untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan mereka. Kelompok 1 mempresentasikan komponen-komponen peta, kelompok 2 mempresentasikan hasil bedah peta Kabupaten Nagakeo, dan kelompok 3 mempresentasikan hasil praktek melengkapi peta Indonesia dan menjelaskan batas wilayah serta 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan presentasi, pembelajaran diselingi dengan ice breaking seperti Marina menari, 1+1, tepuk salut, dan tepuk wow. Hal ini agar murid lebih rileks dan kembali semangat. Setelah siswa mempresentasikan hasil diskusinya, saya sebagai guru kembali memberikan penguatan tentang materi yang telah dipelajari bersama. Setelah semua rangkaian diskusi, presentasi, dan tanya jawab selesai, saya memberikan post-test kepada peserta didik saya dalam bentuk teka-teki silang. Selanjutnya, saya meminta umpan balik atas pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas di belakang kertas jawaban mereka dengan memberikan gambar emotikon sedih atau bahagia. Pembelajaran tidak lupa ditutup dengan doa dan salam. Hasil dari pembelajaran berdiferensiasi ini sungguh luar biasa berdampak bagi pemahaman dan motivasi belajar murid di sekolah saya. Walaupun memiliki keterbatasan fasilitas dan akses yang sulit tidak membuat kami untuk menyerah pada kenyataan. Mari terus bergerak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru juga harus dapat mengatur waktu, menyiapkan modul ajar, dan media ajar sebaik mungkin agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih.